Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang ulun hormati para habaib sekalian, mudah-mudahan majelis kita semakin berkah karena kedatangan para habaib wakilan min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sebagai wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu bukti apapun yang kita bisa terima selain Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu ada. Tapi tapak tilasnya, sejarahnya bisa kita datangi ke Madinah dan Mekah Al-Mukarramah. Namun tidak semua orang Islam bisa pergi ke sana. Maka para habaib adalah bisa mewakili kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Habib Muhammad Ali lah terkabul hajat lah, amin ya, terkabul. Nah, ulun hormati para guru-guru agama sekalian, ini beliau ini murid Abah Guru Sekumpul. Awas berapa tahun pian Guru Nurhin? Ini harus dikiau guru, bila kada dikiau guru ketulahan pian. Berapa tahun biarnya Guru Sekumpul sama Guru Sekumpul mulai tahun berapa? Nah, ketawa aja si Din deh, cari sorangan aja si Din. Nah, alibana bisa suruh cari ini. Paina insyaallah pasuli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Syekh Ibnu Athaillah berkata dalam kitab Al-Hikam, ihalatu kal a'mal ala wujudil faragi min ru'unatin nafsi. Nah, ini kalam yang sangat mudah dipahami. Tertundanya atau menundanya engkau terhadap amal-amal kebajikan untuk mengenal Allah, maksudnya ala wujudil faragi, untuk menunggu, mencari-cari waktu yang luang, adalah min ru'unatin nafsi, itu tanda kebodohan daripada diri kalian. Menunda-nunda waktu untuk mengenal Allah, nanti juga bisa, untuk mengenal Nabi Muhammad SAW nanti juga bisa, atau aku cari-carilah waktu kosong nanti baru aku akan mengenal Allah dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa ijakan al-marid mustagilan bihali min ahwali dunya wa kana zalika yamnahu minal amali allati yatasallu biha ila hadrati maulahu. Kenyataan di dalam hidup kita ada satu problem. Kesibukan ad-dunya pilhal dalam keadaan hari-hari kita di dunia selalu mengikat dengan ikatan yang lainnya. Artinya belum selesai pekerjaan yang ada kita kerjakan, sudah menunggu pekerjaan yang lainnya. Kapan waktu luang itu ada? Pada kenyataannya tidak ada sedikit pun. Wa ahala jalika ala
ala faragihi min tilkal asgal. Padahal waktu luang itu sangat sulit dicari. Karena itu kata Syekh, bila kenyataannya ija farakta, apabila engkau selesai min amalika, daripada amal engkau akan menunggu waktu yang lain. Adalah dalilan ala ru'unati nafsi. Itu adalah dalil, bukti nyata. Dalil itu bukti nyata, petunjuk pada nyata kebodohan dirimu. Sebentar-sebentar kita tidak merasa umur kita sudah 40 tahun. Sebentar-bentar umur kita sudah 50 tahun. Entah bagaimana teman-teman kita sudah meninggal, masih tersisa kita. Tapi beberapa tahun kemudian umur kita 60 tahun. Entah apa yang kita kerjakan, kecuali mungkin kita sudah sholat 5 waktu. Itu pun kita berbangga sholat 5 waktu sudah mengerjakan. Padahal di sisi lain banyak hamba Allah lebih daripada sholat 5 waktu mereka mengerjakan. Kita baru mengerjakan sholat 5 waktu sudah berbangga-bangga diri. Subhanallah. Ada apa kita? Apalah guna ketika kita mengerjakan sholat kalau kita tidak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti kata Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Fathur Rabbani, ketika orang yang sudah pekerjaannya sholat, ucapannya la ilaha illallah, tapi hidupnya menentang takdir Allah, maka orang itu sebenarnya di hatinya mati dalam hidup agama. Mati ini dekat Pak, mati ini mudah sekali. Ada kejadian Bibah, nah, bagi saya sedikit Bibah, nah, ada apa-apa lah pakai salah supaya pian ingat. Naik mobil sekeluargaan, ada kala kejadian, tiba-tiba tertabrak pohon, matian teman orang. Datang orang-orang, datang polisi, datang juga. Sekalinya Bibah, bapaknya mati, istrinya mati, suami istri mati, anaknya berdua mati. Cuma ada sikung nggak ada mati, kerak lagi ada sikung di dalam. Tahu lah kerap ya, warik. Nah, monyet. Jar polisi kayak apa nih? Ada buktinya, saksinya kayak apa? Ada orang kampung datang. Kita tanyakan penguan warik nih jar apa gerang kejadiannya. Ini kalau dia polisi nggak bisa didata. Ini orang nih warik ya Pak. Ayo ajar kampung. Aku bisa mendata orang nih. Akhirnya didata. Hei kerak warik. Ibunya sedang apa nih waktu kejadian nih? Mau ambil HP polisi diambilnya aja warik. Oh, ibunya sedang main HP waktu kejadian dah. Waktu tabrakan ibunya sedang main HP, Bibay. Hah? Masuk akal? Berarti pintar warik nih. Mbak itu ditanyakan lagi, polisi kuring-kuring aja kelihatan, tertawa aja lihat polisi. Anu Bang, bapaknya sedang apa? Oh, jelas banner sudah jarnanya warik. Apa artinya tuh? Minuman keras berarti. Nggak iya, tabrakan nih. Anaknya Bang, yang berdua tuh, yang satunya tuh apa? Nah, oh pantas saya meninggal juga, ya, waktu tidur. Yang satunya Bang apa? Oh berluncat-luncat waliknya. Oh berarti anaknya yang paling kecil itu main-main, bermain-main. Nah, ya. Betul, betakonnya pulang nang orang kampung nih. Di kampung warik, sedang apa? Wah, pantas saya sekalinya. Nah, warik. Apa dah? Menyupir sekalinya. Mau bener sekalinya. Ya Allah. Man, hari kerja. Ayo. Hendak nang itu kakak jadian pian. Hendak itu kakak jadian. Tak disangka meninggal dunia lah kita. Menunda-nunda. Limaza. Kenapa? Lima rifatillah. Maturun. Kenapa jadi sangat penting? Wa mutajun li abdillah, dan sangat penting bagi seorang hamba. Fal awalu fiha li ma'rifatillah. Karena awal daripada ma'rifatullah itu kita mengenali Allah secara benar. Contoh mengenal Allah. Ini contoh kalau definisi ma'rifatullah sudah tahu Bian. Sekarang ulun berikan contoh. Ini kan bagi selalu lucu Bibek kata. Hampir dulu kita kisah ini penting tentang orang bersangka baik.
Seorang hamba biasanya sangka baik kepada Allah. Yalah, kalau orang di bawah dari awam itu makinnya susah sekali sangka baik kepada Allah. Tapi sangka baik, apa yang kita lakukan biasanya? Sangka baik itu hanya sebatas pikiran kita. Tapi kita tidak bisa mengaplikan dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan contoh, tidak bisa memberikan aplikasi. Tiba-tiba hujan. Padahal waktu pengajian hujan. Kenapa jadi hujan? Tuhan menurunkan hujan. Terganggu sudah. Apalagi jadi calon kayak ini kayak si Dini. Penting mana sangka baik si Dini. Biblah. Ini jar pindah senyum-senyum jam halon aku aja si Dini. Misalnya nih yang tidak bersangka baik nih. Memilih aku ada aja si Dini. Kayak apa? Itu kalau tidak bersangka baik. Tapi bersangka baik kan harus kita memandang jerseh, pandanglah manusia itu dengan suhud rahmat. Yalah, memandang dengan rahmat. Bagaimana caranya memandang rahmat? Bagaimanapun juga harus kita pandang rahmat. Bungol kalau orang tuh kita pandang rahmat, jangan kita pandang bungolnya. Kita pandang dia adalah hamba Allah yang diberikan Tuhan rahmat kepada kita. Tawalah tuh. Maka orang tersebut sudah masuk ke pintu kedua, husnudzonnya pintu makom orang khawas, yaitu sebelum kejadian sudah bersangka baik kepada Allah. Kejadian belum akan datang, rezekiku pasti banyak. Belum kejadian lagi sudah bersangka baik. Apapun di hadapannya dan yang akan datang bersangka baik kepada Allah. Apa aja baik. Punya istri, punya bubungol pintar, terima. Udahlah, ya kan? Adalah bini bubungol pintar dan ada ya lah. Kayak macam contohnya dah. Makanya bila bertengkar dengan istri, dekap istri, karena di dada kita itu rahmat, kasih sayang. Bini ini juga kayak itu, mbah habis undangan jar nang laki, jar suami, bipai rancaki datang ke pengajian, rancaki datang ke pengajian nang bini ini istri ini, sekali balik ke rumah, apa kisahnya tadi di ceramah tadi itu aja, abahnya ajar, sekalinya ulun nih harus sabar melihat piannya. Kenapa jadi sabar? Hidup berumah tangga tuh supaya tenang dan tentrem harus sabar. Kenapa jadi harus sabar? Jar nang laki kan abahnya nih. Karena sebenarnya ulun ini bungas kan cantik. Pian tuh pian tuh ada tampan abahnya. Jadi ulun ini melihat pian nih asa sabar tadi itu panglun taras nih. Cuma kalau pian tuh harus memandang ulun syukur. Kenapa jadi syukur? Karena ulun ini cantik sebenarnya. Ulun ini terpaksa aja konon pian nih. Ini membepender naka itu memandangkan laki bungol lah kata-kata. Memandangkan laki bungol ngarannya maka rancak ke pengajian. Kenapa tidak mengerti? Harusnya istri kalau sering ke pengajian makin sayang kepada suami juga makin sayang kepada istri. Ya kalau Habib Kadir lah. Tahu harus Habib Kadir nih. Habib lah. Jadi melihat perempuan, melihat alam semesta ini adalah dengan suhud rahmat. Suhud rahmat artinya mata kita, hati, jiwa kita, basirah kita melihat semuanya adalah rahmat. Bila kita mampu melihat rahmat ini, kita zikir terus. Zikirnya disebut bila harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Karena rahmat itu petikan daripada Rahman dan Rahim Allah yang diletakkan Allah pada Nabi besar Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad Al-Mustafa itu Nurul Akwan. Apa itu Nurul Akwan? Dalam Maulid, Sahibul Maulid mengatakan Nurul Akwan, Nurul Mustafa itu Nabi Muhammad itu Nurul Akwan, tidak lain adalah rahmat Allah kepada Nabi, yang Nabi membagikan rahmat itu kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau pian menunda-nunda waktu untuk belajar agama, mendengarkan pengajian agama yang benar, maka pian tidak pernah kenal dengan Nur Muhammad, pian tidak pernah kenal dengan rahmat Allah. Kenapa jadi kita ini mendapatkan rahmat? Bukankah nikmat yang paling besar dalam hidup ini adalah apa? Tidak lain adalah rahmat Allah yang memberikan Nabi Muhammad SAW kepada kita sekalian. Subhanallah. Ini marifat Muhammad lagi nih.
Maka jangan tunda-tunda waktu, kata Sayyid Ibnu Athaillah, untuk menunggu waktu-waktu kosong, padahal waktu kosong itu pada hakikatnya tidak ada dalam hidupmu. Betul kan? Nanti aku masih mau ngurusi batu bara lagi aja. Ngurusi batu bara lagi, jadi aku pada kawa mendekati agama, ya lah, mempelajari agama tidak bisa lagi. Habis batu bara, habis pekerjaan batu bara. Apa? Waktu luang kan? Nyatanya apa? Aku mencari dulu nah supaya aku nyaman hati, nah aku cari gawian yang lain, pekerjaan lain, nah supaya aku supaya nanti ada waktu luang. Jadi bila ada habis pekerjaan yang kedua nih bisa bagus. Begitu terus menerus. Karena sudah waktu santai luang, uyuh lagi awak hujan. Yalah, lelah lagi tubuh kok. Nah, lelah lagi kapan habis bib? Sikung bisi bini bib lah. Anak berapa bib? Anak dua anak berapa bib? 3 bib. Habib kita tawa terus bila belum kesakan bebinian ya, apa pula? Bergerak benar nah nah. Bibai mek bergerak benar. Terus biblah rahmatnya biblah. Insyaallah. Nah, kembali kepada ini tadi, karena kita baca lagi ini kitab. Nah, ada sebuah kalimat. Nah, karena itu Syekh mengatakan, mengutip sebuah perkataan Wakilah, al-waktu kasyaifi, waktu itu bagaikan pedang. Subhanallah. Illam taqta'ahu qata'aka, apabila engkau tidak memotong waktu itu, engkaulah yang akan dipotong oleh pedang itu. Subhanallah. Indahlah kata-katanya. Waktu itu kasyai, bagaikan pedang. Bila engkau tidak memotongnya, engkau yang akan dipotong oleh pedang itu. Engkau yang akan dipotong oleh waktu. Tiba-tiba ya nang kisah warik teh meninggal tiba-tiba sekeluargaan. Subhanallah. Siapa nama dia Ipat ya? Sekeluargaan itu sudah. Nah, nang syukur tuh nang bisi keturunan banyak. Meninggal ya Habib nah. Berapa Bib? Anak pian Bib? Nah, 13. Nyata mendoakan sidin sudah. Mudah-mudahan bermanfaat. Janganlah kita membuang waktu, kesempatan kita untuk belajar dimanapun kita berada. Dan mudah-mudahan yang kita pelajari yang benar, jangan yang salah. Jangan belajar yang keliru dan salah. Kenapa? Belajar agama, rajin belajar agama, tiba-tiba orangnya jadi pemarah. Kenapa? Salah belajar agamanya itu berarti. Belajar agama, bulik ke rumah, maunya berkelahi terus. Ada damai, ada apa ini? Padahal agama itu damai, tenang, nyaman. Ada apa ini? Ini ada yang salah. Baru 3 bulan belajar agama, diprotesnya terus kuitan. Salah baik pian tuh sembahyang kayak itu jar. Salah baik, enggak ini yang benar baik. Makasiannya kuitan disinggung kayak itu. Ada badab, tidak punya adab. Orang tua itu biar salah kah biarkan aja. Tugas kita mendoakan beliau. Doakan beliau. Nah, kehadrat Allah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perbaguskanlah, indahkanlah orang tuaku ya Rasulullah. Makanya kalimat Rabbana Rabbikfirli wali walidayya itu warhamhum ya Allah, warhamhum, kasih sayangi kedua orang tua. Itu kan yang diajarkan Quran, bukan memprotes kuitan. Kuitan berjalan tak kantut di muka orang, abah nih coba kantut di muka orang baru supan aja bah. Aduh saya ini tago-tago. Biar aja terserah abah aja. Sidin minuman keras biar aja. Sidin minuman keras. Tugas kita adalah mendoakan mereka. Mereka tahu aja salah. Ya kan? Nah, waktu luangmu jangan kau isi menegur orang tuamu. Waktu luangmu adalah untuk apa? Untuk mengisi makrifat pada dirimu, makrifatullah dan makrifat Nabi Muhammad SAW. Nah, kayak petok, kira-kira cukup lah. Kalau sudah pakai sakin lah. Tadi sudah pakai sakin lah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.